salahnya orang tua sih. Anak tuh jadi obsesi orang tua. Aku tuh kan selalu gitu. Sekarang aku terbalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Saling Berguru bersama saya Faisal Kamal sama Mas Ili lagi. Hari ini kedatangan lagi sama Mas Akbar. Ditarik langsung ya. Bajunya sama lagi. Oh, Bajunya sama lagi. Oh iya, beda celana, tenang aja. Beda celana. Ya gini lah kita, kontennya ketemu orang langsung tarik ngobrol satu tema. Karena menurut di obrolan tadi Mas Ili, ada satu tema yang kayaknya Mas Akbar perlu ikutan masuk. Temanya tentang, tetap pasca pandemi, tapi tentang anak. Karena kan penutup di konten yang terakhir kan kita bahas tentang orang tua tuh bagaimana cara dampingin anaknya. Nah, ketika Mas Ili bilang, ya orang tua nggak usah ngomong, nyontoh, jadi contoh. Nah, berarti kan anak, pertanyaanku gini ke Mas Akbar sama Mas Ili. Anak itu jadi obsesi tertingginya orang tua. Ini sudut pandang ya. Jadi menurut Mas Akbar sama Mas Ili, boleh apa enggak? Mas Akbar dulu ya Mas Ili. Ya pastilah. Pasti ya? Pasti. Kayaknya hampir setiap orang tua kayaknya merasakan hal itu deh. Atau menjadikan anak sebagai obsesi tertingginya dia deh. Kayaknya ya, harusnya gitu sih. Mas Ili gimana Mas Ili? iya mutlak. Kalau di Jawa ada istilah kacang ora ninggal ke lanjaran Sal. Kacang orang tinggal ke lanjaran. Intinya adalah pokoknya apapun tuh pohonnya atau buahnya itu ya jatuhnya harus yang paling dekat. Bahayanya kalau gerudung sampai jauh itu ya diambil orang nanti. Menarik. Nyambung nggak itu maksudnya? Menarik. Apakah pandemi ini menjadi bagian atau menjadi proses bagaimana orang tua membangun imajinasi obsesi tertingginya dia ke anak atau enggak, kan ini jadi cerita yang bagus. Dimana aku juga cerita ke Mas Akbar, banyak anak-anak yang mungkin karena pandemi orang tuanya stres, orang tuanya nggak tanggap sama problem, terus mereka tertekan sendiri, depresi sendiri, anaknya terlunta-lunta, nggak urus sama orang tuanya masih. Yang terjadi toh, maksudnya beberapa orang tua yang sampai hari ini belum bisa move up dari pandemi, dari kehilangan pekerjaan, bisnis yang jatuh. Sementara ada anak yang ketika pandemi perlu didampingin, perlu dikomunikasikan, ya kan? Merespon kan? Kan Mas Akbar kan putranya kan masih kecil-kecil nih. Iya kan? Ya ada dua anakku balita, satu menginjak di atas 5 tahun. Menarik sih, aku mungkin nyambung dulu dari apa yang Mas Ili utarakan di konten sebelumnya ya. Itu tentang teladan. Teladan? Itu mutlak. Aku merasakan Mas, gini, jadi paparan gadget terhadap anak-anak hari ini kan sangat masif ya. Paparan gadget terhadap anak-anak hari ini sangat masif. Nah, ini kemudian yang jadi banyak problem juga bagi orang tua ya, supaya aduh screen time-nya anakku nih kayaknya terlalu sering deh, terlalu banyak deh gitu. Nah, kita nggak bisa blaming sama anak-anak. Itu karena anak-anak nyontoh kita. Jadi kalau hari ini misalkan anak-anakku minta gadget gitu, di satu sisi aku lagi nonton TV, terus fair nggak kalau anak-anak kita larang? Jadi teladan sih Mas. Aku melihat bahwa ada satu garis merah yang penting dalam pola pengasuhan tuh soal teladan. Nah kemudian soal anak sebagai obsesinya orang tua, pasti iya gitu. Kemudian pandemi kan kemudian mengacaukan cara belajarnya kita kan, mengacaukan pendidikan, mengacaukan gaya hidup dan lain sebagainya. Ya kebetulan kami hidup di lingkungan komunitas yang sebagian besar anak-anaknya memilih jalur non formal atau istilah kerennya hari ini homeschooling gitu. Kebetulan ada keinginan dari orang tua, dari aku, dari istriku, ada keinginan anak-anak kayaknya enak ya kalau homeschooling gitu. Nah kebetulan
pandemi, sekolah pasti nggak beroperasi. Mau ngedaftarin anak ke PAUD juga ditolak karena nggak ada aktivitas. Mau daftarin ke TK juga waktu itu belum ada yang buka, belum ada yang aktivitas offline gitu, aktivitas langsung tuh belum ada. Ya udah, jadi pandemi menurutku menjadi salah satu pijakan penting justru ketika kami orang tua ingin anak-anak sekolah di rumah, kemudian pandemi, ya udah kenapa nggak kemudian kita bikin aktivitas yang seru aja di rumah. Jadi dituntut yang banyak belajar orang tuanya ya, Pak? Pasti, Mas. Pasti. Apa yang dilakukan istrimu? Ya, kemudian kan cara belajarnya kan shifting ya. Banyak hal sih, Mas. Untuk anak-anak usia dini sebetulnya lebih banyak menekankan ke proses bermain aja sebetulnya. Bukan, jadi anak-anak juga, anakku yang pertama yang menginjak hampir 6 tahun ini juga nggak di-push untuk bisa calistung, untuk bisa baca, tulis, hitung. Tapi kami merasa heran dan kaget bahwa anak-anak ternyata ngerti logika berhitung hari ini. Tanpa kita mengajarkan 1 tambah 1 sama dengan 2, enggak. Tapi dari cara bermain. Sesederhana di depan ada batu, gitu, ada kerikil. Misalkan, Mbak Ayah ini ada 3 batu gitu. Asal ngerti basic 1 sampai 10 gitu kan, sambil nyanyi kan bisa gitu. Ini ada 3 batu, ini ada 2 batu. Kalau digabungin jadi berapa? 5. Berarti 3 tambah 2 berapa? 5. Dari proses bermain. Malah justru praktis ya. Justru praktis dan menyenangkan untuk anak-anak. Menyenangkan. Orang tuanya mesti kreatif, benar Mas Ili? Harus. Kalau nggak gitu, orang tuanya nggak bisa survive dalam ini usianya PAUD nih. Bayangin ketika situasiku usianya remaja, kan kebutuhan pendidikannya kan lebih seru lagi. Mas Ili kan udah jenjangnya lebih tinggi lagi, pasti punya pengalaman yang lebih ini lagi. Mas Ili nambahin Mas Akbar. Pendampingan selama pandemi untuk putra-putrinya Mas Ili yang usianya udah dewasa ya, apalagi Monica tadi Mas Ili bilang. Terakhir Monica ya. Terakhir Monica. Ya aku beruntung ya. Proses belajarku itu dimulai karena niat besarku untuk total ke putra-putriku. Keberuntungan itu lantaran memang banyak persoalan-persoalan nyari rezeki, ekonomi itu udah aku selesaikan dulu di usia 30-an itu udah aku rampungin. Itu bersyukur, makanya yang selalu saya ingatkan ke dirimu yang muda-muda itu, ayo udah ngerampung ke urusan sistem usaha. Karena setelah itu kemudian putra-putri kita ini sudah mulai menginjak usia-usia rawan itu, antara usia berapa? Antara 7-8 sampai kemudian mencapai 20 tahun itu kan usia yang harus benar-benar kita temani. Gitu kan. Dan alhamdulillah Kak Isal, Mas Akbar sudah mempersiapkan diri, yang putranya masih usia 5-6 tahun dan sekarang sudah mulai pelan-pelan ditinggalkan. Semua tentang pilihan sih, Sal. Semua tentang memilih. Aku menguatkan apa yang disampaikan Mas Akbar tadi. Akbar tadi bilang orang tua itu harus kreatif. Tetapi sebenarnya yang jauh lebih penting itu bukan hanya kreatif. Kreatif itu kita bisa nyari caranya di YouTube, bisa cari informasinya di Google dan sebagainya. Tapi nomor satu basically adalah niat baik dari orang tua ingin menemani putra putrinya. Wah, itu yang paling nomor satu. Mesti punya kesadaran tinggi orang tua soal itu. Jadi kesadaran untuk menemani benar-benar. Karena kebanyakan orang tua itu sudah sibuk dengan kepentingan dirinya sendiri. Kepentingan diri sendiri itu kan bisa bernama nyari uang, bisa atas nama lagi sekolah, S2, S3, S berapa lagi gitu, atas nama apapun. Tetapi pertanyaannya, apakah itu menjadi prioritas ketika kita sudah punya putra putri yang harus ditemani? Maka selalu yang kita sampaikan di komunitas yang kita bangun bareng-bareng itu adalah yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita mengurus putra putri kita setelah usaha kita jalan
Dan tidak harus besar usaha kita, kan usaha kecil aja di rumah kan nanti buat anak-anak belajar juga. Itu sih sangat menguatkan kreatif satu hal, tapi hal yang lain adalah niat baik dan benar-benar harus menemani. Dan aku saksi hidup bahwa kamu benar-benar menemani putra-putramu yang dua itu. Aku saksi Akbar sama istrinya benar-benar menemani putri-putrinya itu. Iya. Itu sebetulnya udah dicontohin Mas sama Nabi Muhammad, Mas. Jadi Nabi Muhammad itu kenapa usia kerasulannya dimulai dari 40 tahun. Jadi 40 tahun ke atas itu Rasul udah nggak ngurusin yang sifatnya duniawi ya Mas ya. Kita ngomongin entah itu kerjaan lah, entah itu apalah gitu. Itulah kenapa 40 tahun ke atas itu banyak. Kemudian Rasulullah banyak menghabiskan waktu untuk ya muhasabah, kemudian menerima wahyu, mengajarkan, mengajak umat dan lain sebagainya. Karena Rasulullah mulainya dari usia remaja, 14 tahun udah punya, ya udah dagang, 17 tahun udah ekspor impor, 25 tahun menikah, punya Fatimah, kemudian umur 40 tahun selesai dengan dunianya karena Rasulullah banyak mendelegasikan bisnisnya kepada sahabat-sahabatnya Mas justru 40 tahun ke atas selesai dengan urusan dunia, tinggal urusan keumatan aja, banyak menerima wahyu dan lain sebagainya. Udah dicontohin sebenarnya. Iya, benar. Aku setuju. Bahkan Allah itu, Tuhan itu memberikan kepada setiap manusia itu, kita itu benar-benar hanya membuka diri aja. Yang bulat-bulat kita ngomong, membuka diri dan menerima apa adanya, kita mau jalan kemana. Syaratnya harus benar-benar mempercayai hati yang paling kecil. Maka obsesi tertinggiku sebagai orang tua kepada putra-putriku Tosal, bayangkan homeschooling dimulai ketika 10 tahun yang lampau. Bukan yang seperti sekarang kita bilang homeschooling. Karena kenapa hari ini bahkan anak yang di sekolah formal aja sekarang juga homeschooling. Iya kan? Ya, jadi kalau homeschooling sekarang itu sudah tidak lagi sesuatu yang tinggi. Udah jadi mainstream ya Mas? Hebat itu enggak juga, itu tuh terlalu biasa gitu. Ya, nah bagaimana kamu bayangkan 10 tahun yang lampau, anakku tuh sudah enggak sekolah. Yang kecil sendiri itu Nabila. Yang waktu itu umur 9 tahun, sekarang 19 tahun kan, mau 20 tahun. Dan ini yang bahkan yang menjadi perintis yang kemudian mempengaruhi anakku yang nomor 1 dan nomor 2 yang akhirnya sama-sama nggak sekolah. Ya bayangin 3 anak tuh nggak sekolah semua di saat bersamaan di 9 tahun yang lampau. Itu adalah salah satu puncak bahagiaku, Bay. Kenapa? Karena kami ada waktu bersamaan setahun 3-tiganya nggak sekolah. Karena yang lain kemudian kan nerusin kuliah kan. Bahkan nggak sekolah formal di SMA saja, di bisa SMP kuliah. Pun, SMP, SMA pun bisa kuliah kan, nggak ada masalah. Hari ini pemerintah memberikan regulasi seperti itu, dan itu terus jangan nyalain nanti masalahnya apa, ya kita harus belajar orang tua. Pada akhirnya kan orang tua yang memaksa diri harus belajar supaya kita bagaimana mendekati obsesi kita itu yang kita ingin cangkokkan kepada anak kita. Itu. Oh ya, aku lupa. Tambahnya begini, kalau aku bilang sering di banyak forum di masa kemarin itu, salahnya orang tua sih, anak itu jadi obsesi orang tua. Aku kan selalu gitu. Sekarang aku terbalik, loh anak itu harus jadi obsesi orang tua. Maka ilmu kita itu kan sama-sama kamu tahu karena dirimu berdua kumpul sama aku. Mana yang harus jadi obsesi orang tua? Adalah hal-hal yang menyangkut substansial, hal-hal yang menyangkut spiritual. Hal-hal yang menyangkut emosional itu kita harus menjadi pengendali anak kita. Pelajaran konteks kita mengajarkan anak itu belum memilih apapun. Jangan kita suruh-suruh untuk dia harus desain, harus ilustrasi, harus jadi pemain basket, mau jadi apa, sudahilah kayak gitu. Anak-anak kita itu boleh memilih ganti-ganti pilihan itu sampai sekiranya mungkin 15-17 tahun itu ya nggak apa-apa. Tetapi kalau kita sudah memberikan landasan obsesi orang tua tadi tentang bagaimana emosi memilih ketika memilih atau bersikap itu sebagai emosi dan kemudian anak itu harus konsekuensi
Dan kita selalu sikap dan konsekuensi. Karena yang diajarkan di kelompok kita itu kan selalu hanya masalah satu, kamu harus bersikap. Kedua, ngerti bahwa konsekuensi logisnya itu apa. Nah, tentu urusan, apalagi urusan spiritual, urusan kalau kita Islam harus, anak kita harus ngaji dan harus khatam. Aku tidak cakap soal begini, tetapi alhamdulillah anakku itu udah pada khatam. Karena aku benar-benar dari kecil udah langsung manggil guru ngaji, dan kamu tahu kan aku mualaf. Itu salah tambahanku. Terlalu panjang nggak sih? Ini justru ini dagingnya. Ini. sorry. Kamu salah. Oke Mas Ili, dari tadi yang Mas Ili sama Mas Akbar sampaikan itu aku jadi nemu beberapa kesimpulan awal, di mana ternyata teknis itu dibebasin anak-anak belajar apapun, silakan anak berguru apapun secara teknis, tapi emosional sama spiritualnya orang tua punya tanggung jawab untuk mengawali, menjaga, membentengi supaya nggak kebablasan gitu Mas Ili. Terutama tadi Mas Akbar nguatin bahwa ya teladan kita aja, Nabi Muhammad aja mulai membangun kemandiriannya dari usia belasan tahun. Ketika usianya belasan kan menginjak 20 itu kan udah punya kematangan. Kan prosesnya lama, dan aku ngerasa beruntung ya berarti kami punya program karir anak, atau anak-anak kita saat ini usianya masih belasan tapi udah berjalan ke proses kemandirian di mana teknisnya bisa apapun, tapi emosional sama spiritualnya orang tua bertanggung jawab untuk ngebangunnya. Itu jadi lengkap banget ya. Jadi lengkap banget bahwa proses kita ya insya Allah on the track. Bahkan Mas Akbar ketika, kalau aku di remaja aku dapat karir anak, Mas Akbar di usia PAUD malah jadi Nifty hari ini toh. Ya kan, jadinya tambahin nggak, prosesmu nemuin Nifty kan prosesmu atas kebutuhan kan. Terang dulu Nifty. lagi Nifty lagi. Nanti kan kalau yang nggak lihat nonton Mas Akbar. Jadi basically Nifty itu platform untuk belajar anak-anak usia dini dari umur 3 sampai 8 tahun. Jadi di platform itu nanti ada materi-materi printables, ada lesson plan, ada kemudian worksheet yang itu bisa diberikan kepada anak-anak, dan orang tua bisa belajar bareng sama anak-anak dengan menggunakan platform belajar tersebut gitu. Nah itu Nifty. Nah sebetulnya balik lagi ke pendidikan pasca pandemi, bagaimana anak-anak kita menemukan banyak sekali problem gitu. Nah kemudian aku melihat juga problem ini di anak-anak atau di orang tua seusiaku yang anaknya menginjak usia PAUD, usia TK, usia SD di awal-awal. Ini kan orang tua stres. Anakku mau diajarin apa nih? Di rumah, ya kan? Di rumah anak-anak mau diajarin apa? Nah kemudian kita melihat dari proses, ternyata orang tua banyak mengalami kendala ketika membersamai anak. Ya udahlah kita bikin platform yang justru ini jadi alat untuk mereka bisa belajar bersama, bermain bersama gitu. Oke, jadi Mas Akbar, dari tadi yang dibicarain setelah Nifty tadi, aku nemuin ada konten yang jadinya orang tua itu bukan cuma sekedar kreatif lagi ya Mas Akbar. Kreatif dan niat baik dari orang tua, dan orang tuanya sendiri punya pilihan untuk mau apa dan konsekuensinya tadi. Kalau anaknya mau jadi obsesi tertingginya orang tua, ya orang tuanya mesti mau ngejalanin konsekuensinya. Jangan cuma jadi obsesi toh. Karena orang tua punya pilihan, bukan cuma sekedar ngeluh pada keadaan, tapi orang tuanya justru fight sama keadaan bareng sama keluarganya, bareng sama anak-anaknya. Sebagai penutup ke Akbar, Mas Ili, untuk orang tua bisa nemenin, niat baiknya udah ada, tapi kan pasti punya kesulitan bagaimana dia nemuin proses berjalannya supaya sesuai sama obsesinya dia. Mas Ili sama Mas Akbar bantu nambahin apa yang perlu orang tua lakukan untuk bisa tercapai itu. Akbar dulu. Ya aku setuju sih. Pertama memang mesti ngambil sikap orang tua. Dia mau ngeluh atau mau jadi problem solver atas permasalahan ini. Kan kita permasalahan nggak cuma di Indonesia, seluruh dunia kan ngalamin. Setuju. Seluruh dunia ngalamin, dan
berapa orang yang sambat hari ini, iya kan? Sederhana pertama ngambil sikap, yang kedua setelah ngambil sikap, kayak misalkan gini, sesederhana orang misalkan ngeluh, wah sekolah terus membebankan kepada orang tua, lah kan yang milih sikap untuk nyekolahin anaknya kan si orang tua, terus emang ada problem, dan terus nggak boleh dong sambat ke orang tua, itu sikap yang diambil sama orang tua, gitu. Tapi kalau mau jadi problem solver, ya udah aktivitas apa yang bisa dibikin sama orang tua sama anaknya misalkan, atau kemudian orang tuanya kemudian masuk ke ruang-ruang ilmu lagi, mesti nyari majelis ilmu, mesti belajar sesuatu yang baru, mesti harus cepat beradaptasi. Karena kalau enggak korbannya anaknya. Resiko tertingginya justru ya. Resiko tertingginya pasti anak-anak gitu. Itu sih Mas, kalau aku ngelihat sih yang harus dilakukan orang tua harusnya itu. Ya, Mas Ili, closing Mas Ili, nambahin melengkapi statementnya Kak Akbar tadi tentang tugasnya orang tua selanjutnya. Bukan orang tua saja ya, jadi setiap manusia ini sekarang dihadapkan oleh masalah. Ketika ngomongin pandemi, balik lagi ketika ngomongin teknologi informasi, kita juga dipenuhin dengan informasi yang tidak semuanya selalu bagus gitu. Dan yang diperlukan sekarang ini bagi orang tua atau bagi siapapun adalah adaptasi sih, adaptasi cepat. Karena adaptasi saja tidak cukup kalau kita tidak mengatakan kata cepat. Karena di dalam kita pahami di agama itu kan kecerdasan, kesegaraan itu kan juga menjadi pilar penting. Jadi kita nggak bisa menunggu lagi dan tidak bisa lagi menyalahkan pihak di luar kita. Kenapa? Karena kita ini sudah diberi kesempatan Tuhan. Semuanya sudah disediakan hari ini dengan teknologi informasi itu sih. Lengkap sudah Mas Akbar, Mas Ili, terima kasih banyak. Anak jadi obsesi tertinggi orang tua. Obrolan kita dari awal tadi sampai penutup Mas Ili tadi itu menurutku konten yang pelajaran buatku sama istriku. Ya semoga ini juga jadi manfaat buat teman-teman yang lain. Terima kasih banyak Kak Akbar. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak. Teman-teman terima kasih masih terus bareng sama kami. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya di channel Saling Berguru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.